Apa iya salah satu alasan kenapa UKM gagal ekspor karena minimnya pemahaman mengenai logistik? Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Perkenalkan, saya Dinda Apriliantari. Pada segmen kali ini kita akan bahas terkait logistik ekspor efektif untuk UMKM. Apalagi seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini terus membangun national logistik ekosistem dan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan konektivitas agar daya saing untuk distribusi dan logistik bisa menurun. Terus gimana dong cara milih logistik yang terpercaya? Nah, untuk memilih logistik yang terpercaya, tentunya memerlukan riset dan juga recheck perusahaan yang diakui jaringannya luas dan masih banyak lagi. Terus apa dong yang harus owner siapkan untuk bisa ekspor ke logistik yang terbaik? Nah, saya suka nih. Daripada bertanya-tanya, kali ini aku langsung interview dengan salah satu praktisi Anugerah Tangkas Transportindo Group atau ATT Group. Langsung aja kamu tonton video berikut ini. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty Media karena kita akan bahas banyak terkait tips dan trik untuk para pelaku UKM. Halo jagoan, selamat datang di Jagoin UKM. Kita kembali lagi di sesi kita pada hari ini, yaitu bersama narasumber hebat kita. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ahmad Zulka selaku GM dari ATT Jakarta. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Bapak boleh perkenalkan diri Bapak di ATT Jakarta sebagai apa? Oke, terima kasih. Halo jagoan, saya Zulka. Nama lengkapnya Ahmad Zulka Nur Komar. Di ATT Jakarta sebagai General Manager. Nah, oke Pak Zulka nih ya. Pak Zulka, kita hari ini dan teman-teman semuanya akan membahas tentang optimalisasi logistik untuk UKM, yaitu strategi pengiriman ekspor yang efektif ya. Dimana kita akan mendiskusi mengenai logistik yang akan diterapkan oleh UMKM kita atau UKM kita untuk mengoptimalkan pengiriman ekspor dan fokus pada efisiensi dari biaya dan juga waktu. Nah, untuk memulai dari pertanyaan pertama nih Pak Ahmad Zulka, apa sih langkah awal para UKM ataupun UMKM yang mau ekspor gitu? Tentunya banyak sekali UKM yang mau go global ya, atau merambah pasar baru di luar Indonesia. Tentunya harus diperhatikan dulu adalah untuk analis marketnya atau pasarnya. Pasar yang mau dituju itu di mana? Jadi harus memahami dulu apa produk yang diinginkan oleh negara impor di sana tujuannya. Perlu diperhatikan juga adalah persyaratan ataupun kelengkapan dari produk, dalam artian misalnya sertifikasi dan juga persyaratan mengenai distribusi barang di negara tujuan. Karena kita tidak mau apabila barang sudah diekspor tapi tidak bisa terjual di negara tujuan. Di lain pihak juga namanya ekspor gitu kan, perlu dilengkapi juga dengan legalitas dari para UKM itu sendiri ya. Karena dengan legalitas yang resmi gitu ya, itu bisa membuat perusahaan atau UKM menjadi lebih dipercaya. Ya, itu pertama. Kemudian juga menghindari adanya masalah di kemudian hari. Seperti yang di awal tadi juga dibilang, produknya kalau bisa memang harus ada tersertifikasi ya. Tersertifikasi itu macam-macam. Misalnya mau sertifikasi halal atau sertifikasi dari Badan POM untuk makanan, atau mungkin sertifikasi SNI untuk standar nasional Indonesia. Dengan sertifikasi itu tentunya pembeli di luar akan lebih percaya gitu kalau memang produknya adalah berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pengembangan dari produk itu sendiri ya. Pengembangan dari produk itu sendiri ada dua hal sih, baik itu membuat produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada secara kualitas ya. Karena barang yang diekspor harusnya adalah barang yang sudah standar internasional ya, baik itu secara quality ataupun dalam proses pengirimannya nanti, misalnya kemasannya juga harus standar bagus, karena namanya pengiriman internasional atau ekspor kan pengirimannya bisa lama, bisa jauh, bisa juga ada multiple transit, jadi kemasan itu harus menarik dan juga aman buat isi barangnya.
Oke, jadi untuk para UKM dan UMKM ini juga harus ada knowledge ya gitu ya Pak Zulka, yaitu kita harus tahu di marketnya apa yang dibutuhkan dari negara-negara tujuan gitu. Jadi nggak asal ekspor aja ya gitu. Betul. Kadang kan mungkin para UKM atau UMKM mikir ya udahlah saya ekspor aja gitu, saya nggak peduli barang saya udah tersertifikasi udah apa asal ekspor. Tapi kalau udah kena masalah, tok lari juga ke ahlinya gitu. Pak gimana nih masalah saya seperti itu. Nah untuk hal-hal seperti itu pun sangat simpel tapi juga tidak mudah gitu untuk mendapatkan perizinan ataupun dokumen-dokumen tersebut gitu. Nah apa aja sih dokumen-dokumen penting yang harus disiapkan oleh para UKM ataupun UMKM yang akan ingin ekspor? Oke, harusnya memang secara legalitas sudah ready ya. Nah legalitasnya yang pertama dari sisi perusahaan itu sendiri gitu kan. Pertama harus punya NPWP gitu kan. Kemudian yang kedua adalah punya NIB, nomor induk berusaha yang sudah terregister secara kepabeanan juga ya, dalam artian karena NIB ada yang tidak terregister kepabeanan sehingga nggak bisa melakukan ekspor nantinya. Kemudian untuk dokumen pendukungnya sendiri untuk ekspor ya itu ada beberapa ya selain legalitas. Yang pertama adalah untuk commercial invoice atau harga barangnya ya. Kemudian ada packing list. Ya, kadang diperlukan adalah karena Indonesia sangat aktif sekali untuk bekerja sama baik itu bilateral maupun regional ya dalam hal mengenai free trade agreement gitu kan. Ada beberapa komoditi atau negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia itu sangat menguntungkan apabila si UM atau UKM ini ya juga membuat SKA atau surat keterangan asal ya atau istilah kalau di luar negeri bilang Certificate of Origin ya. Karena dengan dokumen ini nantinya beberapa komoditi yang sudah ada agreement dengan pemerintah Indonesia itu bisa mendapatkan keringanan bea masuk di negara tujuan. Tentunya dengan adanya keringanan bea masuk ini harga barangnya akan lebih kompetitif dibandingkan dengan bayar full bea masuk misalnya kayak gitu. Kemudian dokumen yang diperlukan mungkin ya tadi sertifikasi gitu kan. Sertifikasi baik itu di negara asal di Indonesia seperti kayak tadi ada makanan ada sertifikat BPOM, kemudian ada SNI untuk barang-barang konsumer gitu kan. Perlu diperhatikan juga mungkin para jagoan yang mau ekspor juga memperhatikan peraturan di negara tujuan yang mau diekspor. Untuk makanan itu misalnya ya, apakah cukup dengan BPOM? Pastinya kan harus diregistrasi juga di negara tujuan. Misalnya kayak di Amerika harus ada registrasi FDA, jadi harus dapat FDA-nya itu juga gitu kan. Atau bisa kerjasama dengan pembeli yang ada di misalnya di US sana, supaya pembeli sana untuk mendaftarkan sertifikasinya dulu. Karena kalau tanpa sertifikasi, takutnya barangnya nggak akan bisa antar atau delivery, tertahan di misalnya di bea cukai dengan negara tujuan. Itu juga yang harus diperhatikan sih Mbak. Jadi kalau misalnya nggak mau barangnya kena masalah iya, ya intinya betul. yang penting dokumennya itu harus lengkap dan juga bagus gitu ya. Selain lebih baik lengkap di awal dan benar gitu kan daripada ada problem belakangan tapi kita nggak tahu kapan bisa selesainya. Iya, kalau di awal kan bisa estimasi selesainya kapan nih gitu kan. Karena kan nggak mudah ya Pak ya, kalau misalnya udah masalahnya udah di negara lain nih, udah di negara A gitu, kita nggak bisa jangkau juga gitu, jadi cukup bahaya juga ya, maksudnya cukup menakutkan deh gitu. Nah, tapi ada juga nih Pak ya kasus-kasus yang pernah saya dengar gitu, seperti pemilihan jasa logistik nih ya Pak. Kadang ada tuh para masalah UMKM Indonesia ataupun UKM Indonesia yang udah dijanjikan produknya bakal diekspor, udah dijanjikan seperti ini bla 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 bla, tapi nyatanya barangnya hilang lah, barangnya tidak sesuai atau tidak nyampe, ataupun ternyata ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap gitu setelah barangnya sudah masuk ke negara tersebut gitu. Tuh gimana Pak cara untuk bisa memilih penyedia jasa logistik yang tepat gitu untuk UMKM Indonesia? Oke. Ya, ini juga sangat menarik sekali ya, karena kita tidak mau, maksudnya investasi kita untuk ekspor ternyata gagal dan malah kita harapkan tadinya cuan malah jadi kerugian kan gitu kan. Dan tentunya para teman-teman di UKM nggak mau kejadian seperti itu. Perusahaan logistik memang banyak sekali di Indonesia ya, baik itu yang perusahaan lokal maupun multinasional ya. Yang perlu diperhatikan adalah masalah reliability-nya ya. Mungkin yang bisa dilihat pertama adalah sudah berapa lama sih perusahaan itu
gitu kan. Karena kalau perusahaan baru mungkin belum ketahuan track and record-nya gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang sudah berdiri bertahun-tahun, misalnya di atas 10 tahun, tentunya udah kelihatan kalau mereka lebih stabil dan track and record-nya ada. Maksudnya kalau kita cari pasti ada aja komen gitu kan. Iya, gitu kan. Kemudian yang udah puluhan tahun biasanya sudah memiliki para expertise di logistiknya itu sendiri ya. Yang kedua adalah selain perusahaan memang sudah bisa dilihat atau terukur ya. Yang kedua adalah dari orang-orangnya itu sendiri gitu kan. Dalam artian apakah di dalam perusahaan itu ada expertnya untuk ekspor gitu kan. Misalnya apakah mereka punya izin untuk kepabeanan gitu kan. Itu penting. Kalau mereka melakukan sendiri, maksudnya mereka punya ahli kepabeanan di dalam perusahaan itu. Izinnya karena izin atas nama perusahaan. Jadi bisa dipastikan sebelum ekspor pastinya sudah di-advise requirement-nya seperti apa dan bisa di-prepare di awal ya. Yang ketiga adalah bagaimana network dalam artian ini rekanan dengan perusahaan penerbangan atau kita sebut airlines ataupun dengan angkutan laut atau shipping line gitu transportasinya. Dia hubungannya gimana? Apakah sudah memiliki misalnya terdaftar sebagai member atau sertifikasi IATA untuk airlines? Karena kalau sudah terdaftar sebagai IATA, dia bisa berhubungan langsung dengan airlines-nya. Gitu. Jadi dia punya agreement langsung dengan principal airlines-nya, ya. Bukan melalui third party lagi. Karena keuntungannya dengan langsung berhubungan dengan principal airlines, yang pertama adalah bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kedua, bisa mengontrol space atau angkutan udaranya, berapa banyak yang mau dikirim gitu kan. Yang ketiga tentunya karena sudah sertifikasi itu dipercaya sama si airline sehingga barangnya kemungkinan besar tidak akan di-offload misalnya atau ditinggal kalau ada sesuatu. Begitu juga dengan shipping line sama gitu kan. Kalau kita bisa berhubungan langsung atau punya track and record pengiriman dengan shipping line yang terutama yang besar-besar gitu kan, tentunya ini perusahaan atau perusahaan logistiknya sudah dipercaya gitu kan. Yang terakhir adalah network di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam artian gini, yang dalam negeri ada berapa sih? Selain kantor pusat ada berapa banyak cabang, karena UKM kita kan banyak di beberapa kota di Indonesia gitu kan. Dengan adanya beberapa cabang itu akan membantu mendekatkan perusahaan logistik itu dengan para UKM-nya. Yang kedua mengenai network di luar negeri, yang tadi dikhawatirkan misalnya gitu kan. Kalau pengirimannya ternyata bermasalah di negara tujuan, itu siapa yang ngebantu? Nah, tapi sebetulnya bukan itu yang dikhawatirkan, adalah kalau dia punya network di luar negeri, at least si perusahaan logistik itu bisa memberikan advice. Di negara, misalnya di negara Singapura, itu persyaratannya atau pembebanan biaya masuk itu berapa sih? Mereka bisa advice. Kemudian persyaratannya untuk impor di sana seperti apa, mereka bisa advice. Sehingga sebelum dikirim, kita bisa mempersiapkan dulu dokumen-dokumen tersebut, sehingga saat tiba di Singapura misalnya, itu tidak ada hambatan dan bisa langsung di-delivery ke pembeli di sana. Gitu. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi kalau untuk ingin mencari penyedia jasa logistik itu bukan hanya asal dia namanya bagus ataupun udah viral atau apa ya, tapi dilihat dari berapa lama dia sudah expert dan sudah berapa lama dia berbisnis ya, atau memberikan jasa yang terbaik untuk para UKM Indonesia. Kalau boleh tahu untuk ATT Jakarta sendiri sudah berapa tahun nih? Wah, kita udah 20 tahun lebih. Wah, luar biasa. Sudah 20 tahun. Hampir sama seperti umur saya berarti. Mungkin sebelum saya lahir sudah ada kali ya? Ya, awalnya sudah ada. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk di ATT sendiri ini juga nih, ATT Jakarta, untuk transportasinya apakah sudah aman semua? Dari mulai mungkin dari truk ataupun sampai penerbangan pun ada ya? Iya, betul. Ya karena kita memang di ATT Group gitu ya, kita udah 20 tahun lebih berdiri di Indonesia, tentunya selama 20 tahun kita melakukan investasi dan pengembangan kan. Investasi bisa berupa pengembangan cabang-cabang kita di Indonesia, kemudian berupa investasi misalnya alat transportasi ya, baik itu truk, trailer, kemudian juga pergudangan kita punya sendiri gitu kan. Tentunya dengan modal ini itu bisa membantu kita dalam hal
mempercepat ya, misalnya ada permintaan untuk ekspor, kita bisa pick up ke teman-teman di UKM gitu kan, kemudian bisa kita kirim baik itu ke airport maupun ke seaport terdekat untuk proses ekspornya. Ya, jadi memang kita berkeinginan untuk bisa membantu para UKM ini ya, dan memudahkan proses UKM dalam hal ekspor dari Indonesia. Betul, memudahkan ya pemirsa, teman-teman para jagoan, boleh banget. Nah, untuk cabangnya di ATT sendiri apakah di Jakarta saja atau udah ada cabang lain? Ya. Boleh dijelaskan? Boleh. Saya juga belum tahu nih, ternyata banyak ya gitu. Iya, kita ada cabang terutama karena memang mungkin secara bisnis paling besar ada di Pulau Jawa. Kita hampir di Pulau Jawa tuh ada semua ya. Kita ada di Jakarta, Semarang, Surabaya gitu kan. Kemudian ada juga kita di Denpasar, Bali ya. Jadi paling nggak kita bisa mengcover semua mayoritas ya. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi ekspor, memang bandara ataupun seaport atau pelabuhan untuk pelabuhan internasional itu nggak banyak, masih dimonopoli ada di Pulau Jawa. Dengan adanya kehadiran kita di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar, itu bisa membantu untuk mempercepat proses ekspor. Oke, jadi nggak hanya di Jakarta aja ya, para jagoan yang hadir di Surabaya ataupun di Semarang, bahkan di Bali, kalau mau ekspor bisa langsung aja gitu, KTT gitu. Nah, untuk biaya juga nih Pak Zul, untuk biayanya sendiri apakah rata-ratanya berapa sekiranya gitu? Oke, jadi memang sebetulnya yang sebelum kita bicara biaya ya, yang kita provide adalah solutionnya. Solutionnya dalam artian gini dulu, para UKM ini untuk ekspor ya, itu UKM ini juga harus menentukan ya agreement dengan pembeli di luar negeri itu maunya seperti apa gitu kan. Oh, tergantung. Iya betul. Ya? Misalnya kalau barangnya perishable atau mungkin mudah rusak, berarti kan butuh pengiriman yang cepat. Ya, pengiriman yang cepat tentunya menggunakan moda angkutan udara atau air freight gitu kan. Nah, untuk angkutan udara atau air freight ini tentunya karena dia butuh waktu cepat, sedangkan di pesawat itu tempatnya terbatas, otomatis biayanya akan mahal. Gitu. Sekarang ini memang harga itu bisa dibilang untuk wilayah Asia kita mungkin bisa kasih tahu sebulan di depan, tapi di luar Asia itu setiap minggu kita harus cek dulu, karena memang demand-nya selalu berubah, ya. Dan mungkin juga menyangkut dari sisi tipe pesawat itu juga ya. Kalau semakin besar mungkin dan semakin banyak space-nya bisa jadi lebih murah, tapi kalau berkurang bisa jadi lebih mahal misalnya seperti itu. Gitu. Begitu juga untuk angkutan laut ya, karena di dunia ini secara global ada beberapa insiden yang nggak bisa dihindari gitu kan. Misalnya masih ada perang di Rusia Ukraina, kemudian ada insiden di Laut Merah gitu kan. Itu mengakibatkan kekurangan dari jumlah kontainer gitu kan. Karena ada kekurangan itu, sekarang ini memang harga untuk angkutan laut boleh dibilang lebih mahal dibandingkan di awal tahun gitu kan. Jadi kita akan bisa advice setiap pekannya berapa sih harganya ya. Jadi bisa langsung kontak ke kita ya untuk mendapatkan harga terbaik. Karena tentunya karena ATT sudah menjadi keagenan dari airline langsung dan shipping langsung, kita punya beberapa partner yang sangat support ke kita. Karena kontribusinya kita itu, kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif di market gitu. Jadi bisa segera aja kontak ke kita, nanti kita berikan harga terbaik. Luar biasa. Jadi bukan hanya soal demand barangnya berapa, jumlahnya berapa, transportasinya, tapi juga masalah di global dunia pun menjadi sangkut paut juga ya. Betul. Ada gangguan sedikit seperti perang sedikit gitu langsung terguncang ya begitu. Luar biasa sekali. Tapi kalau untuk mau diskusi atau soal harga dan lain sebagainya, boleh ATT akan memberikan solusi yang terbaik ya gitu ya Pak Zul. Luar biasa sekali. Nah, setelah kita mengetahui beberapa biaya pengiriman dan juga beberapa dokumen dari Pak Zul, kita langsung masuk ke
Incoterm nih Pak. Jadi untuk masalah Incoterm ini pasti banyak banget di para UKM di Indonesia, di mana masih banyak para UKM Indonesia masih bingung nih apa yang harus mereka milih gitu. Apalagi khususnya pada servis di ATT sendiri ya Pak ya. Jadi ada yang mau milih IXW gitu atau FOB, ataupun ada yang ingin memilih CNF itu. Mana solusinya nih Pak kalau boleh tahu? Oke, ya Incoterm itu memang diatur sama WTO ya, World Trade Organization. Sebetulnya ini sebagai standar internasional untuk perdagangan internasional ya. Nah, perlu diperhatikan dari beberapa Incoterm ini ya, mungkin perlu dilihat juga misalnya kemampuan dari UKM itu sendiri, ataupun memang keinginan dari si buyers atau pembeli dari UKM itu ya. Karena Incoterm ini nggak hanya menyangkut harga barang, tapi juga bisa menyangkut terhadap jasa transportasinya ya. Tadi yang seperti disebut EXW gitu kan, atau istilahnya kita sebut X-Work gitu kan. Nah, X-Work itu adalah si UKM atau pengirim ya, dia hanya menyiapkan barangnya ya, barangnya sampai ready, sudah dikemas dengan baik. Nah, sedangkan untuk pengambilan barang dari tempat si UKM sampai dengan delivery nanti ke buyer di luar negeri, itu menjadi tanggung jawabnya adalah si buyer. Nanti buyer yang akan mengatur, menunjuk siapa perusahaan transportasi yang akan mengambil barang di UKM gitu kan. Ini memang mungkin menguntungkan dalam artian misalnya UKM yang masih baru, belum paham mengenai logistik, dia nggak mau repot mengenai logistik, jadi pakai Incoterm ini. Yang penting barang saya sudah terjual gitu kan, nanti pengiriman diatur sama si pembeli gitu kan. Itu paling mudah, cuma memang nggak akan ada benefit buat si UKM-nya. Misalnya ada Incoterm lain ya, kita sebut DAP gitu kan. DAP itu bisa juga digunakan ya, tapi DAP itu adalah si UKM atau si shipper pengirim ya, itu selain menyediakan barang juga mengatur pengirimannya ya, dari negara asal sampai negara tujuan ya, sampai delivery, tapi di luar pembayaran bea masuk dan pajak. Nah, biasanya dalam harga itu kan mereka bisa dapatkan harganya dari perusahaan logistik ya. Dari perusahaan logistik itu bisa jadi UKM itu ada opportunity misalnya untuk menambahkan profit dari transportasi, sehingga overall si UKM bisa mendapatkan margin yang lebih baik daripada hanya jual barang aja misalnya gitu. Jadi dari sela-sela pengiriman pun dapat profit ya, iya, sedikit gitu ya. Bisa diatur. Bisa diatur, luar biasa. Jadi untuk solusinya itu perlu diskusikan lagi ya Pak ya, berarti dengan buyernya tersebut mau seperti apa, perjalanan barangnya mau seperti apa gitu. Jadi untuk ATT sendiri akan memberikan solusi yang terbaik juga ya sebagai penengah. Pastinya. Begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Kita sudah bicara tentang logistik, pengiriman barang dan sebagainya. Sekarang kita akan berbicara tentang packaging nih Pak. Nah, ini yang lebih penting banget nih bagi para UMKM, karena kan nggak mungkin kita langsung ekspor, langsung masukin ke kardus gitu ya Pak ya. Jadi packaging yang menarik seperti apa sih yang layak untuk ekspor gitu? Oke, baik. Ya, tentunya packaging itu sangat krusial sekali kan. Perjalanan ekspor itu banyak sekali tangannya gitu kan. Dari mulai UKM, kemudian sampai di loading ke truk, sampai dengan nanti dimasukin ke pesawat atau angkutan laut gitu kan. Kuat tentunya bisa merusak isi barang. Yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya karakter dari barang itu sendiri. Nah, komoditinya seperti apa sih gitu kan. Misalnya kalau barang-barang misal pecah belah gitu kan, itu disarankan ya ada inner packaging, maksudnya yang pertama dia di dalam itu memperkuat perlindungan dari si barangnya. Yang kedua adalah lapisan luarnya, supaya pada saat pengiriman misalnya, kan pengiriman itu perlu misalnya ada penumpukan ya. Kalau tidak ada outer packaging, itu bisa mengakibatkan misalnya barangnya tertekan dan bisa rusak. Tapi kalau ada outer packaging itu akan memperkuat sehingga isi barangnya akan semakin kuat. Begitu juga untuk barang-barang yang mungkin ada liquidnya, cairan gitu kan, itu juga harus
ada inner packaging dan outer packaging. Inner packaging untuk mencegah tidak ada kebocoran, outer packaging mencegah benturan dari barang-barang dari luar lainnya, kayak gitu. Luar biasa sekali. Jadi banyak hal-hal kecil yang harus diperhatikan supaya barang itu tidak geser, tidak pecah dan lain sebagainya. Luar biasa. Take notes ya para jagoan gitu, diperhatikan gitu. Sekecil apapun packagingnya, kalau nggak mau barangnya rusak, kalau mau nanya-nanya lebih lanjut lagi boleh langsung diskusikan lagi aja dengan ATT Jakarta. Nah, lanjut setelah ini, setelah packaging udah oke nih Pak, dokumen udah oke. Nah, ada nggak sih tantangan tersendiri Pak dalam pengiriman ekspor ke negara-negara yang regulasinya cukup ketat gitu? Ada tidak? Oke, biasanya sih yang ketat itu lebih ke barang-barang yang ada larangan atau pembatasannya, ya. Misalnya kayak obat-obatan gitu kan, atau mungkin kayak jamu gitu kan. Karena itu biasanya oral ya, biasanya di negara tujuan itu mereka punya persyaratan yang ketat, dalam artian sebelum bisa diimpor, at least itu sudah harus ada sertifikasinya gitu kan. Sertifikasi kayak di Indonesia itu harus ada Badan POM, kalau di Amerika ada FDA, jadi itu harus mendapatkan sertifikasinya dulu. Sertifikasi itu nantinya akan jadi dasar sebagai untuk izin impor gitu kan. Karena pastinya masing-masing negara atau pemerintah ingin melindungi warganya kan. Jadi memastikan kalau barang itu yang masuk ke negaranya adalah aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah mungkin lebih banyak ke barang-barang yang istilahnya adalah, karena di dunia itu ada beberapa produk yang istilahnya itu ada dual usage, maksudnya barang itu ada dua fungsi ya. Fungsi untuk bisa digunakan oleh sipil atau bisa digunakan untuk militer ya. Jadi untuk barang-barang tersebut beberapa negara itu melakukan ekspor kontrol, maksudnya dipastikan bahwa pengirim dan penerima adalah perusahaan yang jelas ya. Jangan sampai perusahaannya itu misalnya under blacklist. Kalau di blacklist itu akan masalah ke depannya. Nah, karena ditakutnya akan digunakan misalnya kalau bisa digunakan dual gitu kan, bisa kepentingan untuk militer, dianggap untuk penggunaan teroris kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi memang untuk ekspor itu sebetulnya lebih banyak gampangnya, cuma memang kita harus paham dulu gitu kan peraturannya supaya tidak timbul masalah seperti yang ini. Jadi di balik pengiriman yang negara-negara yang cukup ketat regulasinya juga perlu diperhatikan ya jasa-jasa eksportir itu yang jelas gitu agar tidak menimbulkan masalah dan lain-lain gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Tapi tidak ada ya, selama dengan ATT Jakarta belum ada memiliki masalah seperti itu ya? Belum ada. Wah, keren sekali, berarti udah expert banget nih. Boleh. Terkait dengan ATT Jakarta sendiri, jika misalnya ada UKM itu sendiri yang ingin menilai penyedia jasa untuk ekspor di Indonesia, itu rata-rata seperti apa sih Pak? Menilai? Iya, mereka tuh menilainya seperti apa gitu. Kadang kan para UKM ini masih cukup awam mengenai logistiknya kan Pak ya. Saya pun masih cukup rendah banget gitu. Jadi gimana mereka bisa menilai bahwa oh logistik ini bagus gitu, recommended gitu. Sebetulnya sama sih kayak kita misalnya cari jasa atau barang gitu kan, ada beberapa yang perlu diperhatikan gitu kan. Yang pertama memang kita harus tahu dulu maksudnya mengenai legalitas si perusahaan logistik ini ya. Kemudian bisa cari tahu apakah pernah ada kasus gitu kan, atau ada kecewaan dari pelanggan sebelumnya gitu kan. Atau yang paling gampang sebetulnya kan perusahaan logistik selalu berhubungan dengan perusahaan transportasi kayak perusahaan penerbangan ataupun shipping line gitu kan. Mungkin bisa tanya ke airline atau shipping line-nya, agen logistik yang direkomendasi sama mereka siapa sih? Pastinya mereka punya gitu kan. Karena mereka juga perusahaan transportasi itu maunya begitu mereka terima barang dari perusahaan logistik adalah barangnya sudah rapi, tidak ada masalah, kemudian kemasannya standar gitu kan. Pengiriman nggak pernah rusak gitu kan, karena kalau ada kejadian itu juga menyusahkan si transportasi ya. Jadi itu juga yang bisa jadi tolak ukurnya, karena seperti saya jelaskan di awal ya, itu sebetulnya bisa dilihat dari yang tadi legalitas juga perizinannya kan.
kayak untuk perusahaan penerbangan, selama kita punya izin IATA itu tiap tahun kita harus resertifikasi. Jadi akan dinilai kembali, karena IATA ini kan asosiasi penerbangan internasional gitu kan. Dia akan menilai agen-agen ini masih layak ya dapat sertifikasi. Kalau mereka masih layak, tentunya standarnya udah internasional juga gitu kan. Kalau mereka belum punya sertifikasi IATA atau belum punya sertifikasi kepabeanan atau PPJK, itu perlu dipertanyakan karena tentunya mereka belum mempunyai capability untuk melakukan proses ekspor yang sudah sesuai standar, baik itu standar lokal maupun secara internasional. Jadi nggak hanya recommended dari lokal, internasional pun juga pasti ada rekomendasi ini ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Lalu servis apa nih yang diberikan oleh ATT untuk para eksportir UKM Indonesia? Oke. Ekspornya servis yang kita lakukan macam-macam ya. Dari mulai kita bisa pick up karena kita punya kendaraan sendiri ya kan. Kita bisa ambil barang dari gudang atau dari tempat produksi dari teman-teman UKM. Kemudian kita bisa antar ke pelabuhan ya, baik itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Kemudian kita bisa kita bantu untuk proses kepabeanan ekspornya ya. Kita bisa bikinkan pemberitaan ekspor barangnya gitu kan. Kemudian kita bisa juga membantu, misalnya tadi ada permintaan deliverynya sampai dengan customer gitu kan. Itu kita bisa antar juga. Jadi kita mau bisa dibilang cuma sampai portnya aja, port to port, door to port, ataupun door to door kita bisa lakukan semuanya. Door to door pun bisa ya, betul. Baik itu untuk air freight maupun sea freight-nya. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk terakhir nih Pak Zul, ajakan untuk mungkin para jagoan atau para UKM di luar sana yang ingin masih mencari jasa logistik di Indonesia itu seperti apa, boleh banget. Di mana nih Pak websitenya? Ada di bawah ini. Iya, betul. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini begini Pak. Oke, di bawah ini. Baik, luar biasa sekali. Baik itu teman-teman, luar biasa sekali perbincangan diskusi kita pada siang hari ini. Saya menutup dengan sesi akhir ini. Ya, jangan lupa nonton episode Jagoin UKM kita di linknya. Terima kasih and see you. Bye. Menarik kan? Jadi itu dia interview kita dengan praktisi di bidang logistik dari Anugerah Tangkas Transportindo Group atau ATT Group. So, buat kamu owner bisnis yang sudah jalanin ekspor, boleh banget share pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you!